mana Bang Juma lebih percaya? Itu orang aja. Yahudi atau orang Kristen? Yesus Itu yang datang. jelas kami Mana? percaya orang Yahudi. Jadi orang oh gitu ya. Jadi Bang Ya. Juma juga percaya nanti yang turun itu yang yang ditunggu orang Yahudi itu Daud atau Musa gitu, gitu ya. Enggak. Saya kan udah Itu yang mengatakan. mereka tunggu. Oh, Mereka tidak. kan Salah, si Billy Bang Bukan. Juma mengatakan yang mereka tunggu, kami lebih percaya kepada Daud dan Musa katanya. Iya, mereka memang menolak Mesias yang datang tanpa Jadi siapa air. yang ditunggu orang Yahudi itu? Siapa yang ditunggunya? Mereka kan menolak Yesus. Oke, Mereka menolak baik. Yesus. Jadi Kalau siapa yang ditunggunya? Berdasarkan Al-Quranul Karim, yang mereka tolak itu adalah Mesias, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Ditolaknya. Isa alaihissalam yang akan datang untuk yang kedua kalinya nanti. Untuk menghakimi Sementara mereka di kemudian. Islam, tunggu Bang Juma, sementara di Islam yang kalian nanti-nantikan adalah Isa Al-Masih sama dengan Yesus, ya kan? Kalau di Iya. kalian kan bahasa Arabnya sebenarnya Isa Al-Masih. Betul. Terus bahasa apa? Yesus. Cuman karena ada di kedua belah pihak ini yang mengobrak-abrik, yang menggantikan sejarah itu, cerita itu, maka Oh, jadi tidak. berbeda. Sementara Salah. sebenarnya kalau aku Bang Juma ditanya, samanya itu Isa Al-Masih karena tunggu ya, aku jujur, karena ada lagu Sion kami yang berkata Isa nama yang indah, masih ada ya, tetapi sekarang nama Yesus kan gitu. Nah sekarang umat Islam menunggu juga kedatangan Yesus, Isa Al-Masih, Yesus, tetapi ada tiga: membunuh babi, mematahkan salib, kan gitu kan? Tuhan membunuh babi. Itulah, dan membatalkan jizyah, ya kan? Nah, orang Yahudi yang ditunggunya aku nggak tahu, kata si Billy kemarin, kalau nggak Daud Musa, potong leherku ini, tumbalnya leherku, akan datang Musa dengan Jadi gini, Daud, nggak akan datang. Ah, itu. Benar nih, Kita sama umat Islam dan Yahudi itu sama-sama kemudian mengetahui tentang Mesias. Mesias ini adalah manusia yang datang sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Itu juga yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi kedatangan yang kedua kalinya sang Mesias ini untuk menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan umat Islam. Mesias yang mereka tunggu itu adalah Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan umat Islam. Kemudian mereka nolak. Datang kemudian Mesiasnya orang Yahudi bernama Isa sebagai juru selamat bagi mereka. Tapi juru selamat ini bukan Tuhan. Dia hanya nabi dan rasul untuk Bani Israel. Berbeda dengan ajaran Kristen, Mesias mereka rubah menjadi Tuhan. Tapi ketika diminta datanya tidak ada. Apa Kristus itu? Kristus adalah manusia yang diurapi. Tapi kok dituhankan? Kok dituhankan? Kenapa dituhankan? Bukan dituhankan, dari sananya memang sudah Tuhan. Nah itulah berarti Anda ini adalah menyangkal. Anda ini penipu berarti. Kenapa? Karena di sini dikatakan di kitab saudara, siapakah penipu itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kalau Anda mengakui Yesus itu Kristus, mustahil Anda menuhankannya. Mustahil. Karena Kristus itu adalah manusia yang diurapi. Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Kalau Anda sudah mengakui dengan mulut Anda bahwa Yesus itu Kristus, tetapi Anda justru menuhankannya, berarti Anda pembohong, Anda penyesat, Anda penipu. Anda mengatakan di mulut Anda, apa yang Anda pegang? Ini adalah emas. Padahal yang Anda katakan emas itu, rupa-rupanya Anda hanya menganggapnya sebagai batu biasa. Berarti Anda pembohong. Begitu juga ketika Anda melihat emas, Anda mengatakan ini adalah batu, tetapi ternyata Anda menjualnya di pegadaian sebagai emas. Berarti Anda pembohong. Inilah yang dikatakan kitab saudara. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi yang dimaksud pendusta di sini adalah Kristen. Kenapa? Karena Kristen menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Apa buktinya bahwa Kristen menyangkal kalau Yesus itu Kristus? Buktinya Kristen menyembah Yesus. Dengan menyembah Yesus berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Karena yang disebut Kristus hanyalah manusia yang diurapi oleh Tuhan.
kalian yang tidak menyembah Yesus itu namanya antikris. Paham? Anda ya, dengarkan dalilnya, Bung. Jangan Anda celoteh kosong. Dengarkan dalilnya. Siapakah pendusta itu? Bukankah pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kami umat Islam mengakui bahwa Nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah Al-Masih, dan kami tidak menuhankan dia. Kami hanya mengakuinya sebagai utusan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi mulut kami dengan iman kami dan praktik dalam keagamaan kami sejalan, seirama, satu not, satu ketukan, satu gelombang, satu arah. Sedangkan Anda, apakah Yesus itu? Anda mengatakan dia adalah Kristus, tapi faktanya Anda menyembahnya. Dengan demikian antara mulut Anda dengan perilaku keagamaan Anda itu tidak sinkron, alias Anda pendusta. Anda mengatakan dia Kristus, tapi Anda menuhankan, berarti Anda pendusta. Sedangkan pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim Yotevah Hashem Adonai itu bukan Mesias, bukan orang yang diurapi, tetapi pencipta langit dan bumi yang mengutus para Mesias yang datang kepada Bani Israel. Jadi kesimpulan saya, orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus itu adalah pendusta yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Demikian. Lucu dibolak-balik kalian. Orang yang tidak percaya Yesus itu antikris namanya. Itu loh. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus mengajarkan dirinya hanya Kristus. Siapakah aku ini, Simon? Engkau adalah Kristus, engkau adalah Mesias. Bukan manusia yang mengajarimu, tapi Bapa yang telah mengutus aku yang mengajarimu. Berarti Yesus mengiyakan ketika dia disebut sebagai Kristus. Kristus sama dengan orang, strep manusia, strep makhluk, strep ciptaan yang diurapi. Barang siapa yang kemudian menyembah Kristus, mempertuhankan Kristus, berarti itu sama dengan menyangkal Kristus, dan itu hanya ada di dalam Kristen. Yesus Kristus atau bukan, saudara? Blebar mor. Yesus itu Kristus atau bukan? Iya. Oke. Bapak pencipta langit dan bumi Kristus atau bukan? Jangan bolak-balik pertanyaannya. Meledak. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus itu Kristus, ya, Bapak apakah Kristus? Jangan bolak-balik. Itu menandakan Anda sudah mulai terdeteksi dengan diri Anda sendiri bahwa ternyata saya ini penyesat, saya ini adalah pendusta. Nggak ada istilah yang kedua itu. Nah, sekarang saya tanya, Yesus apakah Kristus? Ya Kristus Tuhan. Dari mana? Siapa yang mengatakan Kristus Tuhan? Di mana dalilnya di kitabnya orang Yahudi bahwa Kristus itu adalah Tuhan? Kores adalah Kristus, Harun adalah Kristus, Saul adalah Kristus. Kenapa Anda mengatakan Kristus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Siapa yang mengajarkan Anda? Enggak perlu orang Islam mau percaya apa enggak, terserah. Yang penting kami udah kasih tahu kalian. Ya justru saya setelah mendengarkan perkataan saudara dengan muatan penyesatan seperti itu, saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda berkata seperti itu? Saya belajar. Yang mengajarkan hadis Tirmizi 1375, menggauli binatang boleh. Oh, pantas aja di gereja banyak dikawinkan binatang dengan manusia. Oke, jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus itu Kristus, tetapi Anda menuhankannya, berarti Anda adalah pendusta. 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal
pendusta ini menyangkal bahwa Yesus ini adalah Kristus. Nah, sekarang kita deteksi Kristen. Apakah saudara menyangkal? Apakah saudara menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jawab. Apakah Anda menyangkal? Apakah Anda menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Apakah Anda menyangkal? Kami tidak menyangkal Yesus itu manusia juga. Oke, terus kenapa Anda sembah? Terus kenapa Anda sembah? Kalau Anda beriman bahwa Yesus itu Kristus, kenapa Anda sembah? Kenapa disembah? Dari sononya dia memang Tuhan. Loh, berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu Kristus. Allahu Akbar, Masya Allah. Siapa pendusta itu? Manusia yang diurapi. Iya, pendusta itu begitu, penipu itu begitu. Dia mengatakan lain di mulut, lain dari kenyataan. Itu pendusta, Bung. Lain di mulutnya, lain pada kenyataannya. Anda mengatakan ini adalah batu, tapi kenyataannya Anda menjualnya di Pegadaian, di toko emas. Berarti Anda pendusta. Anda mengatakan Yesus itu manusia, tapi faktanya Anda menuhankan. Berarti Anda menyangkal kekristusan Yesus. Anda pendusta berarti. Kami juga mengakui Tuhan Yesus manusia, kami juga mengakui dia Tuhan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu, sedangkan di sini yang menjadi acuan di kitab saudara, pendusta itu adalah yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Nah, kami percaya. Kami percaya Tuhan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti Anda menyangkal kalau Yesus itu adalah Kristus. Kan kami udah bilang 100% manusia juga. Terus? Menyangkal dari mana? Ayo. Mulut bilang 100% manusia. Iya. Anda 100%. Mengatakan dengan mulut Anda Yesus itu 100% manusia. Tepuk tangan. Tetapi ada tetapinya. Yesus itu juga 100% Tuhan. Berarti Anda menyangkal ucapan yang tadi. Sekarang saya tanya, ketika ada cincin 100% emas, bisakah 100% emas yang tadi, yang cincin ini, pada waktu yang bersamaan juga 100% besi? Bisa? Kamu membatasi kuasa Tuhan loh. Iya. Aku tertawa. Mulai jurus gerejanya keluar. Membatasi Tuhan. Anda yang membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan 100% manusia. Kucluk. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda 100% Tuhan, tapi Anda membatasinya menjadi 100% manusia. Anda sadar tak? Membatasi. Loh. Apakah Tuhan, dengar. Apakah Tuhanmu ketika menjadi manusia, dia berkuasa untuk melawan rasa ngantuknya? Kenapa? Ulang-ulang pertanyaan. Apakah Tuhanmu ketika menjadi manusia dia bisa melawan rasa ngantuk? Namanya manusia. Ya berarti Anda membatasi Tuhan. Anda membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu menjadi manusia. Berarti Anda telah mengurung Tuhan itu di dalam kemanusiaan. Anda membatasinya. Jadinya menuduh saya yang membatasi. Anda yang barusan mengatakan Tuhan Anda menjadi 100% manusia. Dengan menjadi 100% manusia berarti Anda telah mengurung Tuhan itu dalam bentuk manusia. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia terbatas. Karena dia bukan Tuhan, dia hanya manusia. Kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti Anda memaksakan Tuhan itu terbatas. Jangan Anda tuduh saya. Inilah yang membatasi. Loh, kalau Tuhan mau jadi manusia, emang kenapa? Emang nggak bisa? Loh, kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi terbatas. Terbatas. Loh, Yesus bisa lawan rasa ngantuk tidak? Bisa. Mana dalilnya? Sementara Yohanes 5 nomor 30. 40 hari loh. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo. Supaya kamu jangan mati lihat Tuhan.
Larinya Kamu ke kalau lihat ajaran Tuhan Roma. langsung mati kamu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Oke, Iya. Steph. Shalom. Salam. Oke, ya, jadi begini Bang Suma, sorry. Jadi begini, betul yang dikatakan tadi oleh Flabamor itu, Flobamor. Yesus itu terdiri dari dui natur, kemanusiaan dan kealahannya. Aku kasih contoh ini sudah berulang-ulang dari awal-awal. Berarti Anda antikristus dong. Dengar dulu bang. Ada kisah di sini bang, menandakan di mana Yesus itu adalah ada sisinya manusia, ada sisinya kealahan. Oke, aku baca ya, dalilnya ada di sini. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Artinya dia sembuh. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Yesus ini manusia. Sebagai sisi manusia. Iya, sebagai sisi manusia. Karena dia tidak tahu siapa yang menjamah aku. Oke. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengemburuni engkau dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Kuasa apa itu bang? Kealahannya Yesus yang ada di dalam kemanusiaannya Yesus. Jadi Yesus tidak tahu siapa yang menjamah dia. Jadi ada kuasa keluar dari Yesus. Padahal Yesus dan perempuan itu tidak ada interaksi. Tidak ada ketemu secara terbuka. Perempuan ini dengan imannya yang menyelamatkan dia. Dengan diam-diam dia menjamah jumbai jubahnya dari belakang. Yesus tidak tahu. Tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Terus ada kuasa keluar. Oke. Masalah Mesias bang. Masalah Mesias. Udah, ditangkapin dulu itu. Stop dulu. Udah, tangkap dulu Bang Juma. Iya. Oke, silakan. Oke. Jadi saya bacakan dalil kepada saudara ya. Di dalam Kisah Para Rasul 4 data 27 sampai 29 ya, bahkan sampai 30 dikatakan begini. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kemudian kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Jadi Yesus ini adalah hamba Tuhan yang kudus. Sebagai hamba Tuhan, Yesus kemudian diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari kota Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan ada kuasa keluar dari diri Yesus, yang melakukan itu siapa? Allah melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus ini hanya manusia yang diberi kuasa kemudian oleh Tuhan yang mengutusnya. Makanya dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Jadi apapun yang terjadi pada diri Yesus, mau dia kemudian merubah bumi ini menjadi kue dadar sekalipun, itu tidak akan membuat dia menjadi Tuhan. Karena kenapa? Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Kalau hanya karena kuasa yang keluar dari dirinya, kekuatan yang keluar dari dirinya, loh, bukankah kitab saudara sendiri mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan-kekuatan melalui perantaraan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Loh, buktinya kamu bisa membangkitkan orang mati. Itu adalah Tuhanku yang memberikan kuasa kepadaku untuk aku lakukan itu, bukan aku. Tapi Tuhanku yang melakukan itu, Bapakku yang melakukan itu semua, bukan aku. Jadi ketika dikatakan bahwa rasanya pendusta itu adalah menyangkal Yesus, bahwa Yesus itu adalah Kristus,
tapi malah menuhankan Yesus, maka dia adalah antikristus. Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena dia Kristus. Yesus bisa kemudian membuat orang lumpuh berjalan. Kenapa? Karena dia Kristus. Karena dia adalah manusia yang dijadikan Tuhan sebagai perantara, di mana Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan melalui hambanya yang suci, yaitu Yesus Kristus. Jadi tidak ada yang bisa membawa Yesus itu menjadi Tuhan, tak ada. Dia mampu membangkitkan orang mati karena Tuhannya yang memutuskan, memerintahkan dia melakukan itu. Lalu kemudian tidak ada yang membuatnya bisa menjadi Tuhan, karena apa yang dilakukan Yesus adalah tindakan mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh pencipta langit dan bumi melalui perantaraan hambanya yang suci, yaitu Yesus Kristus. Makanya dikatakan ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi. Artinya mujizat, disentuh jubahnya, pekerjaan-pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusan Bapa. Jadi dia bukan Tuhan. Pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu utusan. Bukan pekerjaan itu bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Hanya orang Kristen lah yang kemudian memalingkan ajarannya Yesus menjadi Tuhan. Kristen itu pekerjaannya tuh. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 2 nomor 22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Sebagai Kristus, wajar Yesus kemudian menyembuhkan orang mati, orang buta, orang lumpuh, orang mati hidup. Wajar, kenapa? Karena dia Kristus. Tapi sebagai Kristus, dia bukan Tuhan. Dia hanya wakil Tuhan, dia hanya nabi Tuhan, dia hanya rasul Tuhan. Seperti itu. Nah, coba Bang Suma biar bilang bukan Tuhan, nggak akan efek itu. Emang dia dari sononya Tuhan. Terserah. Berarti Anda adalah antikristus. Berarti Anda adalah antikristus yang tidak coba Tuhan. Coba Anda mengatakan walaupun Yesus tidak disebut Tuhan, tetapi dari sononya adalah Tuhan. Yohanes 8 nomor 42. Aku ada sebelum Abraham ada. Saya tanya dulu, pencipta langit dan bumi ini ada berapa kehendak? 3. Pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3. Kalau di dalam diri Tuhan ada 3 kehendak, yang satu berkehendak membunuh bom-bom, yang satu berkehendak kemudian membelah perutnya bom-bom, yang satu kemudian berkehendak menghidupkan bom-bom, yang mana yang lebih berkuasa di antara 3 kehendak tadi? Tiga-tiganya Tuhan. Sama. Hah? Sama. Apa yang terjadi? Tuhan yang satu berkehendak membelah perutnya bom-bom, Tuhan yang satu berkehendak mematikan bom-bom, Tuhan yang satu berkehendak menghidupkan yang bom-bom. Mana yang lebih tinggi kehendaknya? Kalau 3 kehendak pada diri Tuhan, mana? Ayo. Sama kuasanya. Mata meja. Perang antar Tuhan berarti. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan bom-bom dibelah perutnya. Kehendak Tuhan yang satu menginginkan perutnya bom-bom itu jangan dibelah. Kehendak yang satu, bom-bom dibunuh saja. Mana yang betul? Berkelailah Tuhan Anda. Mati meja, palasi anak-anak. Hah? Asal ngomong kau itu ya. Loh, justru Anda yang mengatakan Tuhan itu memiliki 3 kehendak. Kucelok. Bukan 3 kehendak, 3 pribadi. Ya, pertanyaan saya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? 3 sifat. Saya tanya, pada diri Tuhan ada berapa kehendak? Tunggu, saya mikir dulu. Tomalasa. Kok mikir? Baca dalilnya, Bung. Kok mikir? Jangan asumsi pribadi ente. Baca dalil kitabnya. Ada berapa kehendak pada diri Tuhan itu? Ada 3 sifat. Saya tidak tanya sifat, yang saya tanya kehendak. 1 kehendak. Masya Allah. Iya. Oke. 1 kehendak. Nah, kita baca Yohanes 8 sekarang. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya di situ? Anda bisa baca? Jikalau Tuhan Elohim adalah Bapakmu,
kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Masya Allah. Yang satu toh. Ini Yesus mengatakan, aku datang di atas muka bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Berarti atas kehendak siapa? Bapak. Bapak. Berarti apakah Yesus dan Bapak adalah satu? Iya. Kehendak Tuhan itu ada berapa? Satu kehendak. Satu kehendak. Apakah kehendak Yesus dan kehendak Bapa itu sama? Sama lah. Kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Kan kehendak Bapaknya. Tahu ini. Kan kehendak Bapak. Ya, kehendak Bapa apakah kehendak Yesus? Itu manusia. Ya. Percaya dengan kebenaran. Anda mengakui itu manusia, tetapi Anda menuhankannya. Berarti Anda adalah pendusta. Sebab dikatakan dalam kitab saudara, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Kristus Tuhan. Nah, Tuhan lagi. Tadi katanya yang berkehendak itu adalah Tuhan. Yesus tidak berkehendak. Lalu kemudian Anda mengatakan dia manusia. Ini dalilnya jelas. Siapakah pendusta itu? Pendusta itu adalah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Pendusta itu iblis. Yang Berarti Anda adalah iblis. Masya Allah. Dari tadi saya tidak pernah mengatakan Anda iblis, tapi Anda sudah mengakuinya. Pendusta itu adalah mereka yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Itu pendusta. Tanda-tanda pendusta adalah menuhankan Kristus. Kenapa dikatakan pendusta itu menuhankan Kristus? Dan di dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan Tuhan, dan Tuhan dikenal satu-satunya Tuhan adalah Elohim yang mengutus para nabi, termasuk yang mengutus Yesus. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Dengan demikian, Kristen adalah pendusta, antikristus. Demikian. Oh, antikristus. Kami mendakwa Kristus. Kami tidak anti. Berhentilah melawan waras. Silakan Bang Hadi, silakan. Berhentilah Mbak. Enggak sih ngan baca karudu kayak. Jadi Bang, begini Bang Suma, begini. Tadi aku sempat dengar tentang pengakuan Petrus yang Bang Suma sampaikan tadi. Oke, aku ulangi lagi lah. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Yesus ini maksudnya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang... Hilang suaranya. Jangan anak Allah yang hilang ya. Iya, yang hilang suaranya itu. Suaranya yang hilang. Antahod. Oke, aku lanjut. Melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Oke, kembali. Tadi sudah disinggung masalah diutus. Yesus diutus. Bang Suma tahu apa yang diutus itu, Bang? Mesias, Kristus. Mesias, anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup itu? Firman-Nya Allah itu sendiri, Bang, yang diutus ke dalam dunia ini menjadi manusia. Jadi anak Allah itu adalah bagian dari kealahannya Bapa itu, Bang, yang diutus. Makanya inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya barang siapa yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya dia pada akhir zaman. Jadi kalau Anda Yesus percaya adalah sang juru selamat. Siapakah Kalau sang juru Anda- selamat itu? Dia adalah Tuhan satu-satunya, sang juru selamat. Itu begitu, Bang. Tuhan sendiri mengatakan, bukan utusan, bukan duta, tetapi aku sendirilah ya
yang akan datang menyelamatkan manusia. Iya, betul. Betul sekali, Bang. Nah, Firman Yesus ini itulah yang telah datang, Bang. Oke, sekarang saya tanya. Sebagai anak Oke. Allah. Oke, Jadi sekarang ada saya anak Allah, ada anak manusia, Bang. Oke, saya tanya sekarang, Oke. apakah Yesus ini utusan? Ya, Kena. gitu. Nah, kena berarti Anda Ya, bukan betul. seorang utusan. Iya, betul, Bang. Ya. Berarti bukan Siapa yang Yesus. diutus itu, Bang? Siapa yang diutus itu, Bang? Saya tanya dulu, Yesus ini utusan atau Iya, bukan? Bang. Siapa yang diutus itu, Bang? Yesus yang diutus, Allah. manusia. Utusan, betul. Yesus. Oke. Dia diutus, Bang. Tapi yang diutus Oke. itu adalah Nah, dalilnya bukan firman-Nya itu, utusan. Bang. Bagaimana, Bang? Yesus utusan. Yesus itu utusan, yang diutus Oke. itu adalah anak Allah yang hidup. Ya. Yesus utusan, Iya. betul? Jelas sesuai dengan Oke. pembacaan. Dalilnya Yesaya Tapi 63 Bang nomor Suma, 9, dengar, Bang. dalam segala kesesakan mereka bukan manusia utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oke? Jadi begini, Bang. Berarti bukan Yesus, karena Yesus Bang Suma adalah jangan utusan. Bang Suma jangan menilai Yesus itu sekedar hanya dilahirkan oleh Bunda Loh, Maria. bukan Tetapi begitu. Tetapi Yesus yang datang dari Allah, yang keluar dari Allah, seperti yang Bang Suma katakan tadi dalam Yohanes 8 ayat 2, yang datang dan keluar dari Allah itu Bang tidak terima. Yang datang dan keluar Bukan dari Allah begitu, itu, bukan kita Jadi semua jangan ini menilai adalah Yesus. keluar. Jadi Semua jangan kita menilai ini Yesus itu sebatas dilahirkan, Bang. Yang dilahirkan itu adalah manusia. Pencipta langit dan bumi bukan tidak pernah dilahirkan, apalagi dilahirkan manusia. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan. Nah, sekarang Yesus ini utusan. Menurut saudara dia adalah utusan. Berarti dengan kata lain, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang Yesus, melainkan Elohim sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Dulu aku katakan tadi, yang diutus itu adalah anak Allah yang hidup. Siapakah anak Allah yang hidup? Itu adalah kiasan dari firman-Nya Allah. Firman-Nya Allah sih. Firman-Nya Bapa. Sang Apa sih? Mesias. Ya Mesias, Gitu. kalau Mesias berarti bukan Tuhan. Kenapa Anda Tuhan kan? Inilah yang dikatakan kitab saudara. Siapa pendusta itu yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Itu kitab saudara yang mengatakan. Kenapa nangis? Nah, begini Bang Suma Apa yang sempit, sedih? Bang. Sempit, Bang. Loh, Artinya. kok sempit? Kenapa? Sekarang saya tanya dulu gini, Seperti saudara aku Stephen. katakan tadi. Saudara Stephen, saya tanya dulu. Ya, saya tanya silakan, dulu. ya, silakan. Apa Kristus menurut saudara? Tuhan atau manusia? Seperti yang sudah dikatakan oleh Flabamor tadi, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Di mana Anda mendapatkan begini, konsep Bang. Mesias itu adalah Tuhan? Sebab begini, Di Bang. mana? Siapa yang ngajarin Sebab Anda begini, Mesias sudah itu Tuhan? dikatakan, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga. Siapa yang bisa memberikan kunci? Yesus Siapa, berkata Bang? seperti Siapa itu yang dari berkuasa dirinya untuk sendiri. memberikan Yesus berkata demikian Kunci dari kerajaan dirinya siapa, Bang, yang sendiri. Yesus berkata demikian dari dirinya sendiri atau dari Tuhan, dari Bapa yang Dengar, Bang, mengutusnya? gua baca lagi ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Oke, saya Siapa, tahu, Bang, saya yang tahu. bisa memberikan? Saya tanya Yesus, kepada Bang, saudara. yang katakan ini. Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Tidak, Bang. Nah, udah Makanya selesai. pahami, Bang. Makanya pahami. Lo kok jadi saya yang disuruh pahami? Lucu dengar, itu. dengar, Bang. Dengar dulu. Makanya sudah dikatakan tadi, Yesus Kristus itu terdiri dari duinatur. Dan Aduh. semua jangan Siapa yang ngajarkan Anda? Natur, Bang. Siapa Jangan yang menilai mengajarkan dari Anda satu Yesus natur. itu dua natur? Saya tanya, Tadi kan siapa aku yang sudah mengajarkan kasih Anda? contoh. Tadi kan aku sudah kasih contoh di dalam Injil Lukas 8. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda Yesus itu dua natur? Alkitab, Bang. Ya, Alkitab. Kenapa Anda berani mengatakan bahwa Yesus? Kenapa? Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Bukan tidak mengajarkan, Bang. Mana Tetapi dalilnya? Aku memahami. Lewat Mana pembacaan dalilnya? yang ada di sini. Mana Seperti contoh dalilnya? tadi kan aku sudah kasih contoh.
Ada Aku tidak contoh. tahu siapa yang menyamar aku, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Ya, keluar dari diriku. Makanya dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 baca. Tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Kenapa Yang jadi memberi nangis? kuasa Emang ada yang kepada sedih? Yesus, Bang, kepada murid-muridnya di dalam Kisah Rasul. Bisakah Yesus melakukan sesuatu pekerjaan tanpa perintah utus dari yang mengutusnya? Bagaimana Bang? Bagaimana? Bisakah Yesus punya kuasa kalau bukan karena Tuhan yang mengutusnya? Tadi aku sudah baca Bang. Aku Apa tidak tuh? tahu, tetapi ada kuasa keluar dari diriku. Aku tidak tahu ada kuasa keluar dari diriku sendiri. Tetapi Dia ada tidak. kuasa keluar dariku. Kalau yang bisa dia sudah menyembuhkan. mengatakan aku tidak tahu, itu sudah menandakan dia bukan Tuhan. Iya, Karena iya, Tuhan betul. itu maha tahu. Betul, dia berbicara dari sisi kemanusiaannya Bang. Makanya pahami dulu aku katakan tadi. Binatur Bang. Dwi natur Bang, ini semua kan hanya konsep mendengar dulu, iman. Bang. Dengar dulu Bang. Bang Suma hanya menilai Yesus itu dari satu sisi. Ya kan kemanusiaan memang saja. karena Yesus mengajarkan dirinya manusia. Kok nangis Itu pula salah nggak ada yang situ, sedih? Bang. Salah dari situ. Kalau Bang Suma hanya menilai dari satu sisi kemanusiaannya saja, tetapi keilahiannya tidak, makanya Sekarang- Bang Suma itu sekarang adalah anti Kristus. Oke, sekarang saya tanya. Anti Kristus Bang. Sekarang saya tanya. Jelas. Sekarang saya tanya. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Dia tidak mengajarkan Bang. Silakan dia pun tidak mengatakan bahwa akulah Tuhan Bang. Makanya tadi kan sudah dikatakan. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Kalau dia adalah Mesias. Iya Mesias. Bang. Jangan sampai dia orang tahu. Mesias sebagai itu apa? penyelamat. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Mesias itu adalah sang juru selamat Bang yang diurapi. Apa yang diurapi sini? Manusia atau Tuhan? Kemanusiaannya Ya. Bang. Kemanusiaannya. Ya bukan Tuhan. Karena diurapi gimana sih lu Karena berarti? Bang tahu kan skenarionya orang Israel itu lagi menunggu-nunggu sang Mesias sebagai Mesias yang mereka tunggu itu Dengar dulu, bukan Bang. bukan Dengar dulu, Elohim Bang. yang Aku datang bicara dalam sampai rupa selesai, Bang. manusia. Dengar dulu Bang, aku mau bicara sampai selesai. Jadi umat Israel lagi menunggu-nunggu datangnya sang Mesias sebagai pembebasan dari bangsa Romawi yang menjajah mereka. Pandangan mereka hanya sebatas itu, seperti Musa, seperti Daud Ya lah memang begitu, Mesias itu memang yang menjadi begitu. pahlawan pada waktu itu. Mesias Tetapi itu yang memang dimaksud begitu, oleh Mesias. Allah, yang dimaksud oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah pembebasan dari belenggu-belenggu dosa, Bang. Ya itu ajaran Kristen. Itu ajaran Jelas. Roma itu, ajaran Vatikan kalau itu. Makanya di Yohanes Bukan ajaran 6 para ayat nabi 39, itu. makanya di Yohanes 6 ayat 39 dikatakan, inilah kehendak Bapakku, supaya barang siapa melihat anak dan yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi Percaya kehendak sebagai Allah apa? itu Percaya sebagai apa? sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang. Iya. Kalau abang tidak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Aduh, parah. maka tidak ada hidup kekal, Bang. Parah. Itu ajaran Kristen, Bang. Yang saya Alkitab tanya yang katakan, Bang. Iya, kitab apaan? Oke Bang, sudah larut malam, aku mau undur dulu ya Bang. Aku mau undur Iya, iya. dulu. Oke, Saudara Terima Stephen. kasih semuanya. Terima Bang kasih. Andi, temanku. Aduh, parah. Ya. Kau yang parah semua. Loh, kok parah? Saya pula yang parah. Iyalah. Sekarang Gini begini. loh Bang. Gini loh Apa? Bang. Kalau Gimana? Tuhan itu turun langsung terbakar ini dunia. Iya. Gimana biar Tuhan bisa tidak bisa menghancurkan manusia? Ya turun sebagai manusia lah. Oh. Gitu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi merubah dirinya menjadi manusia gitu. Iya betul. Aduh. Supaya kita bisa jama lihat langsung. Jadi Anda sudah pernah lihat Yesus? Ya orang zamannya Yesus toh. Anda tidak lihat berarti.
Harusnya Yesus datang lagi di sini supaya Anda bisa lihat. Kita ajak kopi, ku traktir dia kopi campur masako. Bikin ketawa juga. Saya ketawa gara-gara sini. Parah. Kalian menghujat-hujat Tuhan Yesus. Loh. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang sebagai manusia, itu Anda menghujat. Nah, kok saya yang dibalik-balik? Loh, ya iyalah. Pencipta langit dan bumi itu apakah bisa berubah menjadi bukan pencipta? Bisa enggak? Sekarang saya tanya, Tuhan Maha Kuasa tidak? Maha Kuasa dong. Ya kalau Maha Kuasa, mungkinkah Tuhan jadi manusia? Tidak mungkin. Nah, Tuhan berarti tidak Maha Kuasa dong? Loh, yang dikatakan Maha Kuasa itu selama-lamanya kuasa, tidak pernah berubah menjadi tidak kuasa. Makanya dia tidak bisa dicipta, dia tidak bisa kemudian menciptakan dirinya. Itu Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa. Maksudnya Tuhan berkuasa menciptakan manusia lahir tanpa Tuhan. Oh, ada. Mustahil Tuhan itu mati. Ada sifat-sifat mustahil bagi Tuhan itu banyak. Mustahil Tuhan itu mustahil Tuhan itu tidur, mustahil Tuhan itu menjadi manusia, mustahil Tuhan itu menjadi setan, mustahil Tuhan itu. Loh, Tuhan itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah Tuhanmu bisa menjadi setan? Nah, kok dibalik ke situ? Berarti saudara membatasi Tuhan saudara. Berarti kalau nggak bisa nggak Maha Kuasa. Bisakah Tuhan Anda menjadi kentut? Bisa pertanyaan bodoh itu, Bang. Ya. Anda membatasi Tuhan Anda. Harusnya Anda mengatakan Tuhan saya, Tuhan Anda bisa jadi kentut keluar dari pantatnya bom-bom. Tapi kan bom-bom udah punya anus. Aduh, saudara Kristen saya ini kasihan. Belajar lagi saudara Probana. Kau membodohi umatmu itu. Kau yang pintar Alkitab, kau mempelintir-melintir itu semua. Sekarang begini, Bung. Anda mengatakan, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Saya mengatakan tidak bisa. Anda mengatakan saya membatasi Tuhan. Saya balik. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi setan? Jawaban Anda? Nggak boleh lah ngomong gitu, Bang. Apakah Tuhan bisa menjadi waria? Dari apapun bisa. Oh, berarti Tuhan Anda bisa menjadi waria? Bisa. Bisa-bisa aja kalau Tuhan mau. Bacur. Ada parah ini. Di mana ini ajaran datang dari mana ini ajaran kayaknya Tuhan jadi waria ya Allah ya Karim. Tidak, maksudkan kamu yang nanya apakah Tuhan bisa? Iya, Anda kan mengatakan Tuhan itu nggak bisa dibatasin. Tuhan bisa menjadi nyamuk. Apakah Tuhan Anda bisa menjadi nyamuk? Kenapa nggak bisa? Kan Maha Kuasa. Ketika dia menjadi nyamuk, apakah dia masih kuasa? Kalau nyamuknya besar, gimana? Nyamuknya besar. Ada parah. Tahu parah cuma. Kalau nyamuk itu paling besar, tidak bisa dikatakan maha besar. Karena satu-satunya nyamuk yang paling besar di atas muka bumi ini hanya bom-bom. Bom-bom lagi tidur itu, lagi debat bom-bom, kau singgung-singgung lagi bom-bom. Iya kan dia nyamuk, pengisap perpuluhan. Jadi gini Bung, jadi Tuhan itu nggak bisa, Tuhan itu nggak bisa menjadi bukan Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Kalau karena manusia Tuhan jadi Tuhan itu baru kita heran. Nah, Yesus itu kan manusia. Itu Allah yang jadi manusia, Bang. Bagaimana ceritanya? Coba pikirkan dalam otak saudara. Pencipta langit dan bumi ini menjadi bukan pencipta, itu gimana ceritanya? Supaya kamu bisa
merasakan kasihnya Tuhan gitu loh. Bagaimana ceritanya kasihnya Tuhan? Tuhan memberikan kita oksigen, memberikan kita jasad yang sempurna. Itu sudah kita rasakan betapa kasih Tuhan kepada kita. Coba kalau Tuhan membuat lubang hidung Anda itu menghadap ke atas, bagaimana kalau musim hujan? Bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kalau dia enggak? Dengan menciptakan alam semesta ini, Anda sembah ataupun tidak sembah, tetap aja Tuhan berikan Anda oksigen. Itu wujud kasih Tuhan kepada saudara. Bukan Tuhan itu mengasihi kita, kemudian Tuhan menjadi manusia. Bukan, itu ajaran paganisme itu. Awas kau, Suma, kau menghujat-hujat Tuhan yang orang Kristen. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Tuhan itu punya anus, punya nonot, punya lubang hidung, punya bulu ketek, punya bulu jambut. Anda yang menghujat Tuhan dengan mengatakan Maria melahirkan Tuhan. Bukan saya. Justru saya menyadarkan saudara bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia. Masa Tuhan kemudian Anda setarakan, Anda menjadikan manusia punya anus? Aduh, parah ini saudara Plobarmor. Kan Tuhan Maha Kuasa, Bang. Kalau Tuhan Maha Kuasa, maka Tuhan tidak akan pernah berhenti menjadi Tuhan. Kalau Tuhan menjadi bayi, berarti Tuhan berubah menjadi Tuhan. Karena bayi tidak mungkin Tuhan. Yang dikatakan Tuhan itu Maha Kuasa. Sementara bayi Yesus, bahkan Yesus sendiri mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masa ada Tuhan kayak gitu? Dari susah jelasin dia, Bang. Ya susah, saya berakal, Anda akal-akalan. Gimana Anda mau menjelaskan kepada saya? Susah lah. Kan saya yang tahu Bible, yang belajar Bible. Kenapa kalian enggak? Apa? Justru saya yang belajar Bible, Anda itu cuma mendengarkan khotbah gereja. Saya yang belajar Bible. Siapa bilang Anda yang belajar Bible? Bang Suma yang belajar Bible, kalian hanya mendengarkan doktrin dan dogma dari gereja. Kalau kau belajar Bible, kau sudah dibaptis lah. Loh, Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ngapain saya dibaptis? Pernah nggak Yesus membaptis? Ada ajarannya. Di mana Yesus pernah membaptis? Siapa yang dibaptis? Kecoa. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Itu perintah yang muncul di luar ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tuhan Yesus yang ngomong sendiri kok. Itu Matius 28. Matius 28 itu tidak sampai kemudian di data yang Anda sebutkan tadi. Oke, itu adalah data sisipan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Gitu itu ajarannya, bukan dirinya. Tuhan Yesus yang ngomong langsung. Mana Yesus sekarang kalau gitu? Mana Yesus sekarang? Iya, mana sekarang menyertai Anda? Mana buktinya? Anda sudah pernah ketemu? Saya berpikiran sehat, baik, ini itu namanya Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri. Lala. Itu pengertiannya Allah menyertai kita senantiasa. Immanuel. Immanuel. Jadi pada diri Anda ada Roh Kudus. Ya iyalah. Oke. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saudara? Yang saya kasih tahu Bang Suma tadi. Apa itu? Saya kasih tahu Bang Suma kan. Apa itu? Ya sembahlah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang ajarkan itu? Roh Kudus yang kasih tahu. Bukan Yesus. Ya Yesus juga itu. Dari mana? Dari mana Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Yesus? Iya, gini loh Bang, kalau kepercayaan yang betul itu. Tuhan itu tidak kurang mata memandang, tidak kurang panjang tangan menjamamu. Itulah maksudnya Immanuel. Ngomong apa? Tidak panjang tangan, tangan panjang, kaki panjang, mata panjang. Tangan panjang mencuri dong. Jangan pelintir lah Bang. Maksudnya, kalau nggak ada Tuhan sekarang di sampingmu, Pak, nggak bisa hidup.
Mana Yesus sekarang? Mana Yesus di samping mana? Kamu membatasi lagi itu roh Tuhan. Iya, mana Yesus? Mana Yesus di sampingmu mana? Adalah, kami yakin tuh. Mana Yesus? Tuhan kan maha kuasa. Iya, Yesusnya mana? Tuhan maha kuasa. Iya, yang saya tanya Yesus mana di sampingmu mana? Dia suruh ngomong. Sama aja. Sama aja. Itu Yesus pakai baju apa sekarang? Baju pink. baju putih. Bukan daster. Bukan pink. Bukan daster. Baju partai. Baju putih. Jubah putih. Oh, jubah putih. Nggak pernah dicuci bajunya berarti? Enggak pernah lah orang baju kemuliaan. Oh, baju kemuliaan. Ada tato di pahanya? Enggak ada. Ngomong-ngomong Yesus kapan diurapin tuh? Tadi dia ngomong Yesus diurapin tuh kapan diurapinnya? Gimana Bang? Yesus kapan diurapinnya? Itu kan waktu 8 hari. Hah? Disunat itu kok diurapin? Pas disunat. ini. Pas disunat sembari di pas maksudnya dibaptis. sembari sunat sembari diurapin gitu palanya. Iya betul. Hah? Iya. Di mana ayatnya astaga? Di mana ayatnya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Naikinlah Rasmin, aduh. Janganlah biarin saya. Ya kasih naik lagi Rasmi. Biar dia diskusi sama Plo. Topiknya Tuhan 1 atau 3 ya. Lu berdua ya. Iya. Iya. Kurang dari saya. Naikin dia. Udah Iya. sama Bang Juli turunin ya. Jangan diturunin. Jadi diskusi antara Plo sama Rasmi. Rasmi tuannya 1, Plo tuannya 3. Yang mana yang benar coba? Coba tanya Plo. Rasmi, mereka tidak percaya kalau Tuhan kita 3. Tuhan itu 3. Ini otak-otak ke ular beludak nih. Kan kita sama. Kenapa kita disuruhnya berdebat? Nah ini. Kita jelasin. Kita jelasin. Tuhan kita 3 tapi 1. Biar pada bingung mereka. Bagaimana orang itu tingginya pula kita yang ngomong dibiarkan orang itu sudah menunjukkan bahwa kalian itu punya agama adalah agama penipu. Nah, Anda mengatakan 3 tapi 1. Anda mengatakan 1 tapi 3. Ini agama penipu namanya. 1 ya 1, 3 ya 3. Tuhan Anda 1 atau 3? 3 dalam 1 Bang. Penipu itu namanya. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Gimana ceritanya? Itu namanya Berarti Tuhan Anda itu maha 3 gitu. coklat keju memoksa. 3. Tuhan Anda maha 3. Bukan maha 1. 3 dalam 1 Bang. Salah. 3 dalam. Gimana ceritanya 3 dalam 1? Kayak Trisno lagi tuh. bentar Juma biar aku yang jawab. Tuhan itu 1, Tuhan Suara lu itu feedback. Esa. Benerin dulu Kalau suaranya Tuhan feedback. itu 1, yang mana di antara 3 ini yang Tuhan Anda? Yesus, Bapa atau Roh Kudus, yang mana? Tuhan itu Tuhan Yesus. Ya, Bapa Tuhan gimana? Yesus Sang Juru Selamat. Roh Kudus gimana? Itu Allah. Allah. Malah asa. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Tritunggal. Allah itu apa? Tritunggal. Allah itu Allah apa? Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu apa? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dan manusia juga dan malaikat-malaikat Di juga antara Allah yang 3 menciptakan. Tuhan saudara, yang mana yang menciptakan? Aku katakan tadi Tuhan itu 1, Tuhan Yesus. Di mana siapa di antara ketiga Tuhan Anda ini yang menciptakan? Loh,
Kan aku katakan tadi Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Tuhan Anda Yesus. satu, sementara terbukti ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Yang mana Anda katakan satu? Itu Allah, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah itu apa? Allah itu Allah sang pencipta langit dan bumi dan seluruh isinya dan juga manusia dan malaikat juga. Oke. Apakah pencipta ini Tuhan atau bukan? Bingung kok. Pertanyaannya apa? Ulang. Apakah apa? Apakah Allah itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan kan? Nah, apakah Tuhan ada 3 atau ada 1? 3 dalam 1 makanya saya bilang. Bagaimana ceritanya 3 dalam 1? Siapa? Enggak pernah dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi, tetapi Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, berarti Allah ini apa? Tuhan atau bukan? Loh. Gini loh, apa yang tertulis itu aja kau ikuti. Jangan Allah kau ini seperti Tuhan keturunan atau ulat bukan? beludak mengarang-ngarang. Allah Kau jangan ini suka Tuhan mengarang-ngarang. atau Itu bukan? iblis itu biasanya itu. Iblis yang biasanya ngarang-ngarang. Allah ini Tertulis Tuhan atau Allah bukan? menciptakan langit dan bumi. Nah, itu yang menciptakan Allah, itu Tuhan atau bukan? Loh, kan sudah dikatakan Allah yang menciptakan Iya, langit Allah dan itu bumi. Tuhan atau bukan? Kalau menurut kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Bapak lagi. Itu satu. Belum selesai Allah, Bapak lagi. Muncul lagi nanti apa? Roh Kudus. Sudah Roh Kudus, muncul lagi Yesus. Dan sama Yesus lagi, muncul lagi Kristus. Habis itu Mesias lagi. Ya mana Tuhan Anda banyak kali. Muncul lagi nanti roh bertanduk 7 bermata 7. Tuhan itu adalah roh, Yesus itu adalah daging. Yang mana Tuhan Anda ini? Banyak kali Tuhan Anda. Makanya kita Loh, dari tadi saya katakan Tuhan itu satu, bukan banyak. Tuhan itu Tuhan satu. Tuhan itu Oke. satu, Juma. Tuhan itu satu. Dengar, Yang mana? Tuhan Yang itu mana yang satu itu? Juma. Oi, Juma. Tuhan itu satu, Oke, yaitu satu. Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, Dah. satu Tuhan Yesus. Ya. Kalau Tuhan Bapa, Nggak ada dikatakan pernah Tuhan Bapa, tetapi Tuhan Allah. Tuhan Allah itu ialah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang menjadi manusia. apa ini? Apa ramung pukada teh? Atau mana susito otomasaki? Apa musanga? Zuma, Mama anak Allah menjadi manusia. Anak Allah lagi. Ya? Yang mana Bapak? Jadi, Bapak, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan burung merpati, Tuhan senior, Tuhan junior, keturunan ular Tuhan beluda solo. biasanya ngarang-ngarang. Ini yang keturunan ular beluda itu Anda. Ular beluda itu Anda. Tuhanku ada satu. Rupa-rupa bentuknya. Gimana ceritanya Tuhan Anda satu tapi rupa-rupa bentuknya? Kalau Tuhan Anda itu satu tapi rupanya cuma satu. Ini Tuhanku ada satu, rupanya ada 3. Mana ceritanya? Yang ular beluda itu di mana Anda. ayatnya Tuhan Bapa? Kutanya kau, di mana ayatnya ada Tuhan Bapa? Jadi Bapak bukan Di Tuhan. mana ayatnya? Jadi Bapak ini bukan Tuhan. Loh, di mana aku tanya dulu kau, Saya di mana tanya, ayatnya jadi ada Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan. Makanya Bapak kau ini bisa bukan Tuhan. mengatakan itu. Hello, di mana ayatnya Tuhan Bapa ada? Makanya kau bisa keluar dari Saya mulutmu Tuhan tanya Bapa. kepada saudara, Aku tanya kau apakah katakan Bapak ini Tuhan bukan Bapa. Di Tuhan? mana ayatnya Tuhan Bapa? Saya tanya, Di mana apakah ayatnya Bapak Tuhan ini Bapa? bukan Tuhan? Di mana ayatnya Tuhan Bapa? Tertulis Tuhan Bapa, di mana ayatnya? Oke, saya tanya, apakah Tuhan ini Loh, bukan Bapak? belum lagi kau jawab dulu. Saya dulu. Tadi kau katakan Tuhan Bapa, di mana ayatnya Tuhan Bapa itu tertulis? Jadi Kau tadi Bapak ini katakan apa? Tuhan Bapa. Jadi Bapak ini Aku apa? tanya kau, di mana tertulis ayatnya Tuhan Bapa?
Banyak. Kan kau yang keluar dari Banyak. mulutmu itu Tuhan Bapa, di mana ayatnya tertulis Banyak. Tuhan Bapa. Banyak. Berarti kau ngarang kan? Kau ngarang. Banyak. Banyak sekali dalam kitab saudara. Si mau Yohanes menangis. 20:17 Bu, baca Bu. Itu dia ngoceh kayaknya, saya mute tuh, nggak tahu saya mute. Dia ngoceh. Dia biar dicoba-coba kayaknya. Oke. Jadi di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, dengarkan baik-baik. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa. Anda tidak mengerti, saya ulang lagi. Namun bagi kita ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti ndak kalau gitu? Ngerti ndak? Artinya Pak. Ndak ngerti juga, saya ulang lagi. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Bapa, ada satu Tuhan, yaitu Bapa. Nah, ngerti belum? Belum ngerti? Belum. Ngerti bang, ngerti bang. Ya, Ngerti belum ngerti? Gitu. Ini Rasmi ini mulutnya aja yang kayak cincorang ngomong, otak nggak pakai, bicara ngocek sana sini. Di dalam kitab saudara, semua kata Allah itu adalah Theos. Theos itu artinya Tuhan. Berarti ketika ada kata Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu Bumbung, itu berarti merujuk kepada Tuhan. Kucluk. Semua kata Allah di dalam Bible itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena di situ adalah kata Theos. Theos ini bahasa Yunani artinya apa? Theos artinya apa? Theos artinya apa? Theos bom. Theos artinya Tuhan. Berarti kalau Allah Bapa artinya Tuhan Bapa. Dasar pemakan sagu mentah. Nggak ada yang salah bang. Nggak ada yang debat di situ. Nggak ada yang debat di situ. Dia tadi katanya tidak ada Bapa disebut Tuhan. Kuculuk. Allah Bapa, kata Allah di situ bahasa Yunaninya Theos. Theos bahasa Indonesianya Tuhan. Kata Allah itu dicuri dari Al-Quran oleh kalian. Ngerti? Rasmi. Oh, Rasmi. Oh yeah. Iko cebo. Bahasa itu juga Tuhan. Siapa aja boleh pakai kali. Kira-kira Rasmi sama boleh kah Rasmi? Iya, Rasmi Nggak ini. bisa buka mute dia, nggak bisa buka mute. Kayaknya ngoceh terus dia tuh. Rasmi ini orang sakit kepala. Karena Nih. Tuhan Bapaknya tertulis cuma di mana Theosnya tertulis. Oke. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Allah dalam bahasa Yunaninya apa di sini seharusnya? Tunggu dulu, belum dapat. Tunggu. 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? 8 nomor 6. Baru mau cari. Nomor 6. Yalah, kau Ya, kan udah kau tulis ikut-ikutan sekian, udah kau nomor dia. hafal sekian. Udah kau hafal sekian untuk apa? Menghujat. Kok menghujat pula? Atau Kok atau pula? hanya aku yang Dasar. mananya? 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, nomor 6. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak itu? Mama 1 Korintus 8 nomor 6. Lah iya. Iya. Tunggu, saya buka dulu bang. Tunggu. Lah kau yang mananya kau baca, bro? 1 Korintus 8 nomor 6, bro. Ya udah itu, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak? Tunggu bang. Kan ngarang-ngarang kau kan? Ngarang-ngarang kau. 1 Korintus 8 nomor 6 Bu. Ibu baca majalah ya? Iya, 1 Korintus 8 ya, ini ayat 6 yang aku buka. Saja. Ya, coba baca. Namun bagi kita
Ada satu Allah saja. Nah, itu Bapa baru betul. yang daripadanya berasal segala. Ngarang-ngarang kau. Enggak itu bunyinya. 1 Korintus 8 ayat 6. Atau hanya aku dan Barnabas saja yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari Gimana itu, Flo? Gimana itu, Bu Rasmi, Flo? Aduh Tuhan Yesus mengada-ngada kalian, Pak. Mengada-ngada kalian. Rasmi 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Biar dia berantem dia. Sugi tutup dulu kamera. 8 ayat 6 bukan itu Sugi tutup kamera. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Kau bukalah. Kau bikin malu kita aja, kau buka kita sudah. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang berasal segala sesuatu dan yang kau itu Bu Rasmi udah salah ngotot pula kau. Saja yaitu Yesus. Loh, kau lanjut lah bacanya. Bisa baca nggak kau ini? Ini yang saya kita hanya ada satu Allah saja, yaitu yang Bapa. saya tanya di sini kata Allah. Yang ya kata daripadanya berasal segala sesuatu. Yang saya tanya kata Allah ini. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang saya tanya kata Allah di situ apa? Bahasa Yunaninya apa? Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Yang saya tanya, namun bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah ini apa? Allah di sini bahasa Yunaninya apa? Baca sampai bawah, terbukalah pikiran kalian. Saya tanya kata Allah ini dalam bahasa Yunani apa? Loh, saya nggak belajar. di situ sambungannya dan satu Tuhan saja. Yang saya tanya kata Allah di sini dalam bahasa Yunani aslinya di dalam kitab asli kalian itu apa? Saya nggak belajar bahasa Yunani. Kenapa kau bahas bahasa Yunani? Sementara Yesus itu pakai bahasa Ibrani. Ya, kenapa kau bahas bahasa Ibraninya Yunani? apa? Ibraninya apa di sini? Kata Allah ini Ibraninya apa? Ibraninya apa? Sini. Ngapain kok bahas ada bahasa Indonesia? Kan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Juma. Itulah makanya saya katakan baca hanya ada satu kata buat agama Kristen itu, kebohongan. Enggak, kau yang berbohong di situ dikatakan satu Allah dan ada satu Tuhan, Tuhan Saya Yesus. tanya bahasa Yunani kata Allah yang harusnya di sini apa? Saya tanya dalam bahasa Yunani kitab saudara ini di situ kata apa yang muncul di situ? Ada saja kau lari ke Yunani kau pula. Kan udah aku bilang samamu, hanya ada satu kata buat Kristen, kebohongan. Agamamu itu agama bohong, agama tipu-tipu. Kau ke bahasa Yunani, agama tipu-tipu. Pakai bahasa Indonesia saja. Agama tipu-tipu. Pakai bahasa Indonesia. Ini kitabmu ditulis dalam bahasa apa pertama kali? Bahasa Ibrani. Ya. Loh. Yang dituliskan dalam bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Anda bukan Yahudi, Anda Kristen. Saya tanya, kitabmu pertama kali dituliskan dalam bahasa apa? Juma, kalau begitu masalahnya kau pun bukan orang Arab kau, Juma, ya. Satu kata buat agama saudara, kebohongan. Satu kata buatmu, Juma. Satu kata buatmu yang kau bilang itu tak ada yang betul. Itu bukan satu kata itu, Badul. Itu banyak kata. Lah kau pun bukan satu kata tadi, itu banyak kata kau bilang tadi. Satu kata untuk Kristen, kebohongan. Loh, ini dalam bahasa Yunani di sini teos. Udah teos gini. Satu kata, kalau diterjemahkan.
Theos kalau cuma diterjemahkan satu ke dalam kata buat bahasa Indonesia dipermudah. artinya Tuhan. Artinya Satu di sini kata buatmu yang cuma harusnya pemuja. diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya begini. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Begitu baru betul. Dasar penipu agamanya. Ini bukan Allah di sini. Jadi Tuhan kamu itu 3, bukan 1. Tuhanmu ada 3. Bapa adalah Tuhan, Yesus juga Tuhan, burung merpati juga Tuhan. Jadi Tuhanmu 3, betul? Dari tadi udah aku bilang samamu Juma, Tuhan itu 1. Dan di sini pun sudah kau baca ayatnya. Udah kau baca ayatnya Juma, dan 1 Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, terus dari tadi Bapak ini apa? Itu juga Juma. Bapak ini apa? Tuhan itu 1, yaitu Bapak Tuhan ini Yesus. apa? Udah kau baca ini ayatnya jelas. Kalau Bapak itu jelas, apa? Sudah kau baca ayatnya. Bebal sekali nih wanita pemakan babi, bebal semoga babinya ditanya. Kalian buka ayatnya Juma, Bahlul. buka ayatnya 1 Bahlul. Korintus ayat 6 Betina kau bilang. Bahlul tak berakal. Ini 1 Korintus 8 nomor 6 kata Theos di situ Tuhan, kucluk. Jadi artinya sebenarnya adalah namun bagi kita hanya ada 1 Tuhan saja, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6, biar aku baca Juma ya, biar aku baca ya. Ya, bacalah kucluk. Namun bagi kita hanya ada 1 Allah saja. Bukan Allah di situ, haram jada, bukan Allah di situ. Segala sesuatu dan haram untuk Dia jada. kita hidup. Manusia Dan laknat, satu di situ Tuhan bukan saja. Allah, di situ Tuhan. Dan 1 Tuhan saja, yaitu dasar Tuhan agama Yesus kebohongan, Kristus. agama gepeng, agama penipu, agama penjajah. Di situ bukan Allah, di situ Tuhan. Otakmu sudah panuan kah? Ini artinya yang sebenarnya adalah, namun bagi kita hanya ada 1 Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan 1 Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu terjemahan yang sesungguhnya. Kucluk, penipu, bangsat, agama laknat, la haula wala quwata illa billah, agama setan, ajaran setan, ajaran setan. Kau Juma itu yang ajaran diajarkan setan, Allah bukan? ajaran setan. Itulah nabi-nabi palsu Juma akan untuk terlihat menyesatkan dari manusia. perbuatannya. Kitabnya diputar-putar kemana-mana demi untuk menyesatkan manusia. Jelas-jelas di situ Theos, bukan Allah di situ. Theos di situ. Tahu kau Juma? Theos artinya apa? Rasmi. Nabi-nabi palsu itu akan terlihat Rasmi, Theos itu dari artinya apa? perbuatan. Rasmi pemakan babi. Theos itu artinya apa? Tuhan. Ya Tuhan. Lebih pintar flow daripada kau Rasmi. Makanya jangan kau pakai terong. Nabi-nabi palsu terlihat dari perbuatan. Rasmi, di situ Theos. Theos itu artinya apa? Theos itu artinya terong. Akan terlihat. Terong lagi. Theos itu artinya Tuhan, Rasmi. Jangan kau gila terus. Kau itu sudah betina, gila pula kau. Jangan menyerang pribadi, Bang. Gila, dasar Bahlul, kuclu. Palsu kau. Lah kau yang palsu ini, di sini Theos. Lah kau. Theos itu artinya Tuhan, tante. Dari tadi aku cuma kau tuh ngomong. Rasmi, kau itu perempuan, Rasmi. Rasmi, kau itu perempuan. Itu. Kau pakailah itu otakmu sekali-kali, Rasmi. Rasmi, Rasmi. Ini kitabmu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani di situ tertulis Theos. Kalau agamamu bukan agama kebohongan, maka dia tidak menggunakan kata Allah, tapi yang digunakan adalah Tuhan.
Yang kita Namun bahas bagi kita hanya ada satu kitabnya bahasa Tuhan, Indonesia, jangan lari kau ke yaitu Yunani. Bapa. Berarti yang Tuhan itu Indonesia. Bapa. Yesus hanya disebut sebagai Tuhan. Tahu. Oke, Tuhan Yesus, Tuhan Paulus, Tuhan Markus, Tuhan Bom-Bom. Itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Tuhan. Yang Tuhan itu Bapa. Nah sekarang saya Mana ada tanya, Tuhan Paulus mengarang-arang kau? siapa yang bilang Tuhan Paulus, Kuclo? Saya bilang Tuhan Paulus, Tuhan Bom-Bom, Tuhan Lukas, oke, Tuhan Markus. Itu Rasmi. Kebalik Bang, kebalik. Ibu Rasmi, ini Tuhan, kalau Bomber nyonya. Oh gitu. Kebalik. Oh, Tuhan Rasmi. Antin rombo. Nomor rupa. Sudah meko matindo sola kan de bobo sola pekan le. De. Jadi Rasmi dengarkan ya, Ibu Rasmi yang baik hati dengarkan. Baik hati. Yang jelek hati tapi cantik rupa dengarkan. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus. Oke? Jadi kalau kamu menganggap Yesus itu Tuhan dan kamu juga menganggap bahwa Bapa itu juga adalah Theos dan burung merpati juga itu adalah Theos, berarti Tuhanmu ada 3. Gak usah kau malu-malu akui. Oke. Plobamor aku mengakui kalau Tuhannya 3. Situ sosokan, Tuhanku 1, hanya Yesus. Kalau Bapa adalah Allah. Dasar penipen. Tuhan Udah tertulis seperti itu, Juma. Seperti itu yang tertulis. Kenapa kau yang mengubah-ubahnya? Tuh, yang tertulis pertama kali bahasa Yunani sudah tertulis kayak begitu. Kenapa agamamu merubah-rubahnya? Sekarang gini loh, aku nggak tahu bahasa Yunani. Yang kita bahas bahasa Indonesia. Kok pandean kau bahasa Yunani? Loh, asal kitabmu itu bahasa Yunani, Tante. Bu, tidak ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bro. Nenekmu kiper. Bahasa Ibrani itu kitabnya orang Yahudi. Dasar penipu, mulai lagi. Kau Juma, sudah salah, mulai lagi nipu. Buka dulu di Kejadian. Kejadian itu kitabnya orang Yahudi, Tante. Juma, itu bukan kitabmu. Allah menyuruh Musa menulis firman-Nya. Itu bukan kitabmu, Tante. Sadar kau, Tante. Itu kitab Kejadian, kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Vatikan. Dasar mau lagi nyamar-nyamar di sini. Lah, Juma, ini Alkitab ini, Juma di Alkitab ini ada Musa, di dalamnya ada Musa. Itu kitabnya orang ada Yahudi, Kejadian, bahasa ada Ulangan, Ibrani. ada Bilangan. Kitabmu itu bahasa Yunani. Jadi kau pula yang ngatur, Juma, ya kan? Bukan saya Jadi kau pula yang ngatur, kan? Itu faktanya memang begitu. Jadi kau pula yang ngatur. Kucluk. Kalau kau punya ngatur. Udah bilang aja lah kau mau jadi Tuhan, Juma. Bilang aja lah kau mau jadi Tuhan. Makanya kau atur-atur semua. Itu kan kitabnya Kejadian Keluaran. Sebenarnya bukan Keluaran, itu salah terjemahan. Shemot itu nama-nama. Shem itu nama. Shemot nama-nama. Bukan Keluaran, salah itu. Mampus. Inilah namanya orang beragama, asal terima saja. Istirahat dulu, Bang Dokter Akal. Saya mau kerja besok kok. Iya belum. Omelin dulu itu Ibu Rasmi ikat dulu di pohon dia. Jangan biarkan berkeliaran di sini, ikat di pohon. Nanti saya bungkus dia. Nanti saya bungkus, saudara. Aduh, beras. Ya, makasih ya, Plo, makasih ya. Juma, Ya. Oi Juma, tadi kau bilang yang diurapi
Nabi-nabi juga diurapi. Apakah itu Tuhan kau bilang? Iya kan? Oh, isi apa anaknya? Besarin Bang Billy. Julius. Dewas, besarin dulu, aku nggak bukan kos. Ya, intinya agamamu itu agama kebohongan. Itu kitabnya orang. Nah, tuh. Pak Ele Shemot. Shemot nih. Nah, inilah nama para anak-anak. Jadi Shemot itu nama-nama. Kenapa jadi keluaran? Nah, itu aku bilang kan kebohongan. Itu aku bilang dari awal kan. Ya kan? Semoga datang besok. Coba tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi, ada hubungan apa Anda dengan bom-bom? Hubungan apa maumu? Wih, dia tahu. Dia tahu. Kebohongan kan? Kitabnya orang dirubah-rubah. Shemot diganti keluaran. Kasihan. Keluaran itu Musa. Siapa bilang bom-bom? Keluaran itu Musa. Yang bilang bom-bom siapa? Tadi tuh kau bilang yang diurapi banyak nabi yang diurapi. Apakah itu Kristus kau bilang? Apa sih? Ya. Kristus itu Bapa mengutus anaknya. Itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi semua nabi-nabi dan semua raja-raja memang diurapi dan Yesus juga diurapi, tetapi nabi-nabi itu tidak dikatakan, tidak ada ayatnya yang mengatakan kalau Bapa mengutus anaknya kepada nabi-nabi itu. Tetapi ayatnya yang mengatakan, dengar dulu Jum ya, Jum dengar. Bu Rasmi. Allah Bapa mengatakan Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal itu hanya ditujukan kepada Yesus. Hanya ditujukan kepada Yesus ya Jum. Anda bangun pergi ke pasar beli tawas. Beli batu tawas, Anda rendam, begitu encer tawasnya, tolong Anda minum 2 gelas selama 3 hari berturut-turut. Ya. Itu ajaran keturunan ular beluga itu kan. Setelah Anda minum batu tawas yang diencerkan, otak Anda bisa sedikit berfungsi. Ajaran Nabi palsu itu kan. Ajaran Nabi palsu itu kan, Jum. Oh, Jumah. Oke, jadi besok jangan lupa ke pasar beli batu tawas, encerkan, rendam pakai air, airnya Anda minum 3 kali sehari. Pembahasan Jum. Kenapa kau larikan pembahasan? Karena Anda tidak waras, oke? Anda layak. Parah. Anda nggak layak berdiskusi. Loh, kenapa nggak layak? Dari tadi kau yang maki-maki aku sopan santun kok. Bang Zuma, mendingan mana sama Darmi? Wah, ini mah bukan apa-apanya, Bu Darmi lebih hebat. Ini ibu ini selalu pakai terong ini. Pakai apa kau bilang? Makan pakai terong. Makanya otaknya lemot. Terongmu kan? Iya, mau kupanggang terongmu. Birahi, Rasmi Birahi. Turun. Rasmi Birahi. Woi, Birahi, woi. Mana orang mau dipanggang kok, mau dipanggang, mau kucincang. Tahu kau mau kucincang, mau kuku kasih asam sama daliman, enak tahu kau. Aduh, Ko Julius kick saya, Ko Julius. Gak tahan saya. Udah tangkap terongnya cuma. Aduh, benar-benar cabul ibu ini, ya Allah ya Karim. Ketagihan dengan terong. Mana terongmu Juma? Biar aku masak, aku panggang, aku kasih asam sama daliman, enak itu. Astaga, parah kamu. Aduh Julius. Ini orang sakit dari mana bawa ke sini? Ya, dia suka makan. Dia suka mainin terong.
Bu, udah berapa Terongmu lama? aja lu. Terongmu aja yang satu itu sini tak panggang sini. Udah berapa lama nggak kena terong? Dia penjual terong di pasar. Kenapa lah kau peluk-peluk pendeta itu? Aku nampak aku di TikTok itu cuma tujuannya itu apa lah kau peluk-peluk pendeta itu? Padahal kau maki-maki kaminya terus, maki-maki pendetanya kau terus. Mana ada aku maki-maki pendeta? Dasar manusia terong. Apa sih? Mana ada maki-maki? Kayak si Judas Iskariot nampak aku kalian berpeluk-pelukan, bercium-ciuman. Kalian itu nyembah tetapi Yudas. saling menjatuhkan. Hina-hina Yudas, tapi itu Tuhan Anda nyembah Yudas kok tiap hari. Hina Yudas, tapi nyembah Yudas. Yudas. Yang terkutuk siapa? Yudas atau Yesus? Kau yang terkutuk. Udah, malasah. Yang terkutuk itu Yudas. Orang kau dari tadi perkataanmu jahat kok, berarti kau terkutuk juga lah Juma. Dari tadi kan perkataanmu maki-maki aku, berarti kau terkutuk lah. Bukan maki-maki itu. Kalau saya katakan, aku lah kau dari kalau tadi apa saya mengatakan ente itu bahlul, ya memang bahlul. Anda itu tadi kau bilang tadi bangsat, kau bilang. Ya memang Anda bangsat. Anda itu bangsat memang. Anda itu bangsat. Kau katain aku gitu. Masa Anda mengatakan Tuhan itu menjadi manusia? Itu bangsat namanya. Berarti kau jahat. Berarti kau jahat Juma. Orang jahat itu kan terkutuk. Berarti kau terkutuk. Nah dia yang maki-maki saya terkutuk. Tuhannya di atas tiang salib terkutuk. Ada lucunya juga Ibu Rasmini. Selain tidak waras, lucu juga rupanya. Kau ingat itu nanti ya, terongmu jangan lupa kau, aku panggang. Suamimu mau kemanakan terongnya? Mentang-mentang terongnya suamimu sebesar biji lombok biji. Itu aku nikmati Juma, bukan kupanggang. Punyamu yang mau kupanggang. Amit-amit. Aduh, bahaya ini. Rasmi, terong suami lu masih Juma, punya jaket ya? Masih pakai jaket? Entar dulu, Juma jakarmu seperti jakar kuda enggak? Nah. Parah. Buang gimana sih? Parah. Waduh, parah. Parah ini. Ini Udah parah ini. Ini kayak udah birahi nih. Iya, udah berahong ini. Suaminya dalam perjalanan jauh ini. Ini Bu ya rupanya. Maksud aku kan biar tahu aku manggangnya besok kayak mana gitunya. Iya, sediakan aja dulu tempat pemanggangannya. Udah rupanya. Udahlah. Tempat pemanggangan babi itu. Iya. Ternyata dia suka panggang nonot babi. Aduh, parah ini ibu ini.